Pelarian di tengah bayang-bayang. Langit malam Jakarta tampak suram. Hujan gerimis turun membasahi jalanan yang sepi. Dio berlari sekuat tenaga. Napasnya tersengal. Dadanya berdebar keras. Dia tidak tahu harus lari kemana. Yang dia tahu, nyawanya sedang di ujung tanduk. Semuanya berawal dari sebuah tuduhan yang tidak pernah dia duga. Seorang intelijen bayangan yang dikenal dengan nama Sandi Cobra telah menjebaknya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap seorang bos mafia bernama Ricardo Santoso tanpa bukti nyata. Nama Dio terpampang di daftar buronan organisasi kriminal terbesar di Jakarta. Dia adalah orangnya, teriak salah satu anak buah Ricardo yang mengenakan jas hitam sambil menodongkan pistol ke arah Dio. Tanpa berpikir panjang, Dio melompat ke gang kecil, berusaha kabur. Peluru pertama melesat, mengenai tembok di dekatnya. Dio terus berlari, memanjat pagar besi, dan menyelinap di antara kendaraan terparkir. Aku tidak bisa mati begitu saja, gumamnya dalam hati. Dalam pelariannya, Dio teringat seseorang yang bisa membantunya, seorang mantan agen intelijen bernama Raka, yang dulu pernah berutang budi kepadanya. Dengan sisa tenaga, Dio menuju sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat Raka biasanya bersembunyi. Ketika Dio tiba, Raka sudah menunggunya. Aku sudah dengar semuanya, kata Raka tenang. Kau dijebak. Intelijen yang memfitnahmu bekerja sama dengan beberapa orang dalam kepolisian yang korup. Dio menatapnya dengan mata penuh amarah. Aku harus membersihkan namaku, atau aku mati malam ini. Raka tersenyum tipis. Tenang, aku punya rencana. Beberapa jam kemudian, Dio dan Raka menyusup ke sebuah gedung rahasia yang menjadi pusat kendali operasi mafia Ricardo. Dengan keahlian Raka dalam teknologi, mereka meretas sistem keamanan dan menemukan bukti video yang menunjukkan bahwa sebenarnya Cobra lah yang merencanakan pembunuhan tersebut. Menggunakan wajah Dio sebagai kambing hitam, tak butuh waktu lama. Bukti itu disebarkan ke jaringan bawah tanah dan bahkan ke media sosial. Nama Dio mulai bersih, sementara Ricardo kini tahu siapa musuh sebenarnya. Namun, semuanya belum berakhir. Ricardo murka dan memerintahkan pembunuhan terhadap Cobra. Sementara itu, Dio dan Raka harus segera meninggalkan kota sebelum balas dendam mafia menyusul mereka di sebuah dermaga sepi. Sebelum berangkat menuju tempat yang lebih aman, Raka menepuk bahu Dio. Ini baru permulaan. Mereka mungkin akan mengejar kita, tapi kita tidak akan berhenti sampai semua kebusukan mereka terungkap. Dio menarik napas panjang, menatap laut luas di hadapannya. Dia bukan lagi buronan, tapi juga bukan orang bebas. Baiklah, katanya dengan suara mantap. Mari kita selesaikan ini. Dan malam itu, mereka menghilang dalam gelap, meninggalkan bayang-bayang Jakarta yang penuh dengan konspirasi dan pengkhianatan.